Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan di video kali ini kita masih membahas tentang masalah ahli waris yang termahjub dan juga siapa-siapa saja yang memahjubkan ahli waris tersebut. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya ahli waris yang bisa termahjub atau bisa dimahjubkan oleh ahli waris yang lain ada Ibnul Ammi Li'ab atau anak laki-laki paman seayah. Jadi Ibnul Ammi Li'ab, anak laki-laki paman seayah, adalah ahli waris yang bisa termahjub, bisa dimahjubkan oleh ahli waris yang lain. Artinya ketika Ibnul Ammi Li'ab termahjub atau dimahjubkan oleh ahli waris yang lain, maka Ibnul Ammi Li'ab tidak bisa mendapatkan bagian dari harta warisan karena termahjub. Tetapi kalau Ibnul Ammi Li'ab tidak ada yang memahjubkan, tidak termahjub, Ibnul Ammi Li'ab, anak laki-laki paman seayah, bisa mendapatkan bagian dari harta warisan. Kemudian siapa-siapa saja yang bisa memahjubkan Ibnul Ammi Li'ab? Ahli waris yang bisa memahjubkan Ibnul Ammi Li'ab ada 13 ahli waris. Di antaranya yang pertama ada Ibnun, anak laki-laki. Kemudian yang kedua ada Ibnul Ibni, cucu laki-laki. Kemudian yang ketiga ada Abun, ayah. Kemudian yang keempat ada Jad, kakek ya. Kemudian yang kelima ada Ahun Syakik, saudara kandung. Kemudian yang keenam ada Ahun Li'ab, saudara seayah. Kemudian yang ketujuh ada Ibnul Akhi Syakik ya, anak laki-laki saudara kandung. Kemudian yang kedelapan ada Ibnul Akhi Li'ab, anak laki-laki saudara seayah. Kemudian yang kesembilan ada Amun Syakik, paman kandung. Kemudian yang kesepuluh ada Amun Li'ab, paman seayah. Kemudian yang ke-11 ada Ibnul Ammi Syakik ya, anak laki-laki paman kandung. Kemudian yang ke-12 ada Uhtun Syakiko, saudari kandung ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goiri. Kemudian yang terakhir yang ke-13 ada Uhtun Li'ab, saudari seayah sama ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goiri. Jadi inilah ke-13 ahli waris yang bisa memahjubkan Ibnul Ammi Li'ab. Artinya ketika masih ada ahli waris yang 13 ini, maka Ibnul Ammi Li'ab, anak laki-laki paman seayah, tidak bisa mendapatkan bagian dari harta warisan karena termahjub. Tetapi jika Ibnul Ammi Li'ab tidak ada ahli waris yang 13 ini, maka Ibnul Ammi Li'ab bisa mendapatkan bagian dari harta warisan. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ahli warisnya yang pertama ada ya. Kemudian yang kedua ada Uhtun Syakiko. Kemudian yang ketiga ada Uhtun Li'ab. Kemudian yang keempat ada Ibnul Ammi Syakik ya. Kemudian yang kelima ada Ibnul Ammi Li'ab.
Sekali lagi ahli warisnya ada ibu, ada uhtun syakiko, saudari kandung, uhtun li'ab, saudari seayah, ibnul ammi syakik, anak laki-laki paman kandung, dan ibnul ammi li'ab, anak laki-laki paman seayah. Kemudian kita tentukan bagian pastinya ya untuk karena di sini bersama dengan saudara-saudaranya mayit lebih dari satu orang ya. Walaupun di sini tidak ada keturunan atau puru, tetapi di sini bersama dengan saudara-saudaranya mayit lebih dari satu orang, maka mendapatkan bagian 1/6. Kemudian untuk uhtun syakikoh karena hanya satu orang, 1/2. Uhtun li'ab di sini mendapatkan bagian 1/6 karena uhtun syakikoh mendapatkan 1/2. Sama seperti bintul ibni mendapatkan 1/6 ketika bintun mendapatkan 1/2. Kemudian untuk ibnul ammi syakik di sini menjadi asobah binafsi. Kemudian untuk ibnul ammi li'ab di sini tidak mendapatkan karena termahjub oleh ahli waris yang lain. Di sini yang memahjubkannya adalah ibnul ammi syakik. Jadi sekali lagi ibnul ammi li'ab termahjub oleh ibnul ammi syakik. Jadi yang mendapatkan di sini hanya 4 ahli waris ya. Uhtun syakikoh, uhtun li'ab, dan ibnul ammi syakik. Kemudian kita tentukan asal masalahnya ya atau KPK-nya. Di sini angka penyebutnya ada 3 ya. Dengan dengan 2 angka yang sama ya. Di sini angka penyebutnya ada angka 2 dan 6. Bisa kita tentukan asal masalahnya di sini 6. Bisa juga ditentukan dengan cara al-mudakhalah. Kemudian kita bagikan sihamnya ya. Untuk 6 dikali 1 dibagi 6. Sihamnya 1 ya. Uhtun syakikoh 6 dikali 1 dibagi 2. 3 ya. Uhtun li'ab 6 dikali 1 dibagi 6. 1. 1 ditambah 3, 4 ditambah 1, 5. 6 diambil 5, sisa berapa? 1 ya. Dan 1 ini untuk ibnul ammi syakik yang mendapatkan bagian asobah binafsi. Kemudian ibnul ammi li'ab di sini tidak mendapatkan. 1 ditambah 3, 4, ditambah 1, 5, ditambah 1, 6. Di sini majmu sihamnya 6. Misalkan tirkahnya 36 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, dan nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 36 miliar dibagi 6 berapa? 6 miliar. Dan yang 6 miliar ini kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk di sini sihamnya 1 kali 6 miliar ya. Berapa? 6 miliar. Uhtun syakikoh sihamnya 3 kali 6 miliar. 18 miliar. Uhtun li'ab sihamnya 1 kali 6 miliar. 6 miliar. Ibnul ammi syakik sama sihamnya 1 kali 6 miliar. 6 miliar. Ibnul ammi li'ab di sini tidak mendapatkan. Kita jumlahkan 6 miliar ditambah 18 miliar, 24 miliar, ditambah 6 miliar, 30 miliar, ditambah 6 miliar, 36 miliar. Di sini totalnya 36 miliar, di sini juga tirkahnya 36 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk uhtun syakikoh, uhtun li'ab, dan ibnul ammi syakik. Mendapatkan 6 miliar, uhtun syakikoh 18 miliar, uhtun li'ab 6 miliar, dan ibnul ammi syakik 6 miliar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.